the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart Listener, lengkapi wawasan Anda mengenai dunia e-commerce. Bersama Smart E-commerce. Smart E-commerce untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia. Listener, berdasarkan catatan dari Bank Indonesia, transaksi dari e-commerce di tahun 2020 itu mencapai dengan 80 juta angka. Dan ini meningkat tajam ya dibandingkan dengan tahun 2019. Bayangkan, Smart Listener, peningkatan ini terjadi pasti karena juga kondisi COVID-19 yang memaksa semua transaksi berjalan secara digital. Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Angka tadi membuka kebersamaan kita dalam Smart E-commerce. Saya Ola Nurlija. Saya bersama-sama dengan Tasya Rustama. Selamat malam Tasya. Selamat malam Ola. Dan malam hari ini kita akan menemani, ini jagoan e-commerce kita, Bapak kesayangan kita, Pak Hadi Kuncoro. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Mbak Ola, selamat malam Mbak Tasya, dan selamat malam Smart Listener. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saking semangatnya ya, dan walaupun tetap berhati-hati tentunya dengan COVID-19 ya Tasya ya. Pak Hadi ini memberanikan diri ya demi kemaslahatan umat ini sampai ke Surabaya loh, supaya ada banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa terbangun dan akhirnya banyak pelaku-pelaku bisnis, UKM, UMKM yang terbantu. Begitu ya Pak Hadi ya. Nah, Alhamdulillah, betul sekali. Alhamdulillah saya dan Tasya akan menjadi saksi diberikannya oleh-oleh dari Surabaya. Yes. Siap. Tetap ya kalau bapaknya pergi kemana-mana pengennya dibawain oleh-oleh gitu ya. Iya. Tasya ya. Pasti. Oke. Pak Hadi, sesuai dengan janjian kita ya Tasya ya malam hari ini, kita akan membahas transformasi bisnis digital di tahun 2021. Nah, Pak Hadi, sebelum lebih jauh kita ngobrol, ini mungkin Bapak bisa memberikan sorotan tersendiri berdasarkan data yang tadi di awal saya sampaikan tuh Pak, gitu kan. Ya. Ternyata transaksi e-commerce berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2020, tajam luar biasa. Nah, tahun 2021 apakah juga akan setajam itu atau bagaimana? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Mbak Ola, dan juga selamat malam. Senang sekali di tahun yang baru ini bisa ketemu lagi dengan Smart Listener di seluruh Indonesia. So I think optimisme di tahun 2021 ini terus membawa keberkahan dan optimisme yang semakin meningkat di kanal untuk e-commerce atau kemudian digitalisasi pada umumnya di situ. Kenapa? Karena faktanya sampai sekarang betul kita sudah ada vaksin, namun apapun yang terjadi untuk mendistribusikan vaksin tersebut sampai kemudian bangsa ini reda akan COVID-nya, paling tidak butuh beberapa pengamat menyatakan 1 tahun, 2 tahun ke depan sampai kemudian ini butuh berhenti. Namun di lain pihak, karena kemudian corona telah menciptakan percepatan digitalisasi terhadap bangsa Indonesia selama 2020 kemarin, maka kemudian kebiasaan digital ini sudah menjadi kebiasaan hari-hari masyarakat Indonesia. Artinya ketika kemudian COVID itu kembali mereda dan kemudian masyarakat kembali bisa beraktivitas normal, bukan berarti pembelanjaan e-commerce online atau perilaku digital user Indonesia akan kembali ke masa sebelum corona lagi. Tidak. Ini akan berlanjut menjadi kebiasaan baru di bangsa ini, di masyarakat ini tentang penggunaan digital dan teknologi. Kenapa? Karena memang masyarakat sudah merasakan benefit dan manfaat dan kemudahannya. Mulai dari beli sayur, mulai dari belanja bulanan, yang tadinya harus ngantri-ngantri, dorong-dorong troli, bla 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 dan sejenisnya. Ternyata sekarang banyak fasilitas yang memberikan layanan misalnya belanja bulanan itu sampai diantar ke rumah. Benar. Dengan harga yang bersaing plus kemudian
ongkir juga banyak yang memberikan fasilitas gratis. Iya. Artinya apa? Suatu saat ketika coronanya menjadi tidak ada pun, orang datang ke toko offline atau ke mall itu adalah untuk exercising, entertaining, atau kemudian untuk pleasure. Tapi dalam konteks pembelanjaan atau shopping, ini akan menjadi bantuannya kepada e-commerce itu sendiri. Nah, yang paling utama ke depan e-commerce itu karena 2020 sudah memberikan pembelajaran integrasi antara online dan offline, maka omnichannel online dan offline yang terintegrasi ini kita akan terus berlanjut. Oke. Di situ. Iya, Sehingga iya. kemudian apa? Banyak sekarang toko-toko offline retail pun memberikan layanan online delivery. Di situ. Sehingga orang tidak perlu harus datang ke toko untuk berbelanja physically. Karena Iya. tokonya sendiri sudah memberikan layanan delivery. Nanti orang datang ke toko hanya untuk nyoba fitting atau ngepasin atau kemudian janjian Belinya tetap, eksekusinya tetap di online gitu di ya. online atau kemudian di offline juga bisa. Ya, Tapi ya, kemudian ya. nanti online ini akan semakin menjadi behavior lah di situ. Baik, baik. Nah, jadi Oke. 2021 semakin optimis. Semakin optimis ya. Oke. Call it news, knowledge, business information. Wisdom, inspiration, But we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Kembali listener dan juga sahabat yang bergabung, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Anda ya. Begitu pula dengan Pak Hadi Kuncoro yang telah mensupport Smart FM ya dengan menjadi salah satu bagian dari kami, terus memberikan ilmunya gitu ya. Sehingga kami didaulat menerima penghargaan Adam Malik Award di awal tahun ini, Pak Hadi. Terima kasih. Wow, selamat teman-teman Smart FM. Ya, sekali lagi terima kasih juga untuk Smart Listener dan juga Pak Hadi, karena ini sebenarnya penghargaan kami persembahkan juga untuk Anda begitu ya. Kalau nggak ada Bapak dan Smart Listener gitu kan, ya Smart FM nggak ada apa-apanya gitu ya. Siap. Oke, nah sebagai radio yang terus ingin membakar semangat optimisme kita di tengah situasi yang demikian mencekam ini, kami kembali ingin mengajak Smart Listener yang ada di Manado, di Makassar, ya, kemudian di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Pekanbaru, Palembang, kemudian Medan, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta. Yuk malam hari ini ikutan ngobrol bersama dengan kami. Ada 3 hadiah healthy food yang akan diberikan kepada Anda, untuk Anda yang bertanya kepada kami semuanya. Silakan Anda boleh kirim juga ke YouTube. Jangan lupa untuk subscribe channel Smart FM ya. Nanti Tasya akan berbagi dengan kita kiriman-kiriman WhatsApp Anda dan juga komentar di YouTube. Untuk WhatsApp-nya bisa Anda pergunakan di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Apa pertanyaan Anda untuk kami? Atau Anda menjawab pertanyaan kami. Tadi kami tanya ya, Anda lebih nyaman mana sih, berbelanja online atau berbelanja sendiri nih saat ini ya? Silahkan, Anda bisa pergunakan berbagai jalur tadi. Kita sambung dulu ya Tasya ke Pak Hadi ya. Oke, Pak Hadi, kalau bicara tentang transformasi bisnis digital, ini mungkin harus dijelaskan secara menyeluruh dulu. Yang dimaksudkan dengan bertransformasi bisnis digital ini apa? Apakah sekedar saya memindahkan produk-produk saya ada di sosial media sosial begitu, atau bagaimana? Silakan Pak Hadi.
Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi transformasi bisnis berbasis teknologi digital adalah bisnis yang kita bangun, di mana bisnis tersebut yang tadinya semuanya manual konvensional, mulai dari kemudian proses untuk membangun awareness dari sisi marketingnya, sampai kemudian transaksi sales channelnya, melalui offline, datang pakai salesman dan sejenisnya, semuanya manual. Begitupun sistem manajemen untuk supply chain, logistik, produksi, semuanya pakai manual. Ini kemudian ditransformasi menuju ke arah berbasis teknologi digital. Di situ untuk semua arahnya. Nah, namun biasanya yang paling mudah itu, yang paling sering dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat atau pebisnis, itu mulainya dari sisi marketing dan dari sisi sales. Jadi contoh, salah satu menambahi yang berbasis digital itu mulainya misalnya paling mudah adalah menambahi channel digital untuk berjualan di marketplace. Atau bikin website, atau bikin kemudian sosial media, berjualan di sana dan sejenisnya. Nah, itulah berbasis digital. Nah, teknologi digital ke depan itu kan, dan sekarang itu dan ke depan itu semakin banyak variannya. Jadi itu punya tahap-tahap level. Bagi teman-teman pebisnis yang memang baru mulai banget, bahwa kemudian berjualan dengan kanal WA, WhatsApp, atau apapun itu berupa chat, itu pun basisnya dari digital, teknologi digital di situ. Jadi tidak selamanya bahwa e-commerce itu harus website, aplikasi, handphone, apapun itulah yang besar-besar, yang teknologi yang canggih-canggih. Tapi teknologi yang standar pun misalnya chat commerce kita menyebutnya, berjualan dengan messenger, dengan chat, itu juga adalah berbasis teknologi digital. Namun dalam konteks transformasi bisnis ini bukan hanya sekedar membuat satu channel sales e-commerce, itu tambahan channel sales. Namun yang namanya transformasi teknologi bisnis berbasis digital dalam bisnis itu membangun sebuah kebiasaan baru dengan menerapkan teknologi dan digital proses bisnis, itu menjadi sebuah proses manajemen bisnis yang terintegrasi, sehingga kemudian dia bisa secara bisnis bisa mendapatkan manfaat mulai dari efisiensi, kemanfaatan optimalisasi, sampai kemudian mendapat manfaat, kemudian membangun customer experience baru, plus kemudian membangun big data. Ini yang paling penting. Di situ. Jadi punya big data nantinya. Dan sekarang yang ke depan itu adalah the king of the business competition adalah siapa yang memiliki data dan informasi. Di situ. Nah, inilah yang harus kita bangun dalam transformasi bisnis digital. Jadi bukan sekedar hanya saya udah transformasi bisnis digital, bisnis saya ngapain? Bikin jualan di e-commerce marketplace. Oh enggak. Itu namanya nambahi channel sales melalui online. Oke, itu baru sampai di taraf channel-channel untuk bagaimana berbelanjanya ya. Betul. Tapi transformasi bisnis itu bisa sampai menciptakan kultur dan proses manajemen baru dalam sebuah perusahaan yang berbasis teknologi digital. Misal di Smart FM kalau mau cuti biasanya dulu masih pakai tanda tangan surat di approve sama atasannya. Ya. Tapi sekarang sudah berbasis application digital sehingga kemudian nggak perlu ketemu atasannya, itu udah pakai sistem semuanya dan sejenisnya. Dan sistem aplikasi untuk kemudian cuti tadi nyambung dengan produktivitas, dengan absensi, dengan ini dan sejenisnya. Nah, itulah yang dibilang transformasi bisnis berbasis teknologi digital. Oke. Nah, ini menarik ya. Silakan Tasya kalau mau tanya, monggo. Ya, berarti ini kan mulainya tuh dari internalnya sendiri ya, Pak Hadi. Betul. Mulai dari internalnya, dari manajemennya sendiri, hingga kemudian menciptakan culture itu yang akhirnya bisa berdampak untuk keluar dari, maksudnya dampaknya bisa keluar dari perusahaan itu ya? Betul. Jadi memang prasyarat dari transformasi bisnis berbasis teknologi itu adalah satu, harus top down, tidak ada bottom up. Jadi memang itu keputusan dari atas ke bawah. Yang kedua, syarat kedua adalah punya visi baru dan komitmen. Di situ. Jadi dari sejak awal memang komitmennya jelas dari tim manajemen atau owner bahwa kemudian ingin bertransformasi dan bisnisnya dari konvensional
menjadi berbasis teknologi digital. Nah, yang ketiga adalah investasi. Jadi selalu akan ada investasi. Nah, dari itu prosesnya, maka yang sebetulnya paling berat dalam proses bisnis transformasi bisnis ke digital base itu bukan membangun teknologinya. Bukan, tapi yang paling susah itu adalah membangun leadership agar menciptakan kultur baru dalam organisasi. Di situ. Itu yang paling lama dan paling susah. Karena apa? Contoh, kalau perusahaannya udah 4.000 orang karyawannya, perusahaan tersebut sudah 30 tahun. Yang sudah 30 tahun 4.000 orang itu biasanya absen itu ya pakai ceklock atau pakai ini. Terus sekarang harus ngedownload aplikasi. Belum tentu orang menjadi biasa dan nyaman. Kenapa? Karena dengan application dia transparan, akan terlihat bohong apa enggak. Kalau ceklock bisa nitip absen, bisa ini dan sejenisnya. Jadi akan ada dampak-dampak yang dirasakan menjadi kemudian bukan sesuatu hal 30 tahun tadi menjadi kebiasaan. Akhirnya sesuatu kebiasaan baru. Nah, yang paling berat itu yang disebut namanya change management. Di bagian change managementnya untuk membangun organisasi change management. Jadi change management itu adalah sebuah proses untuk membangun sebuah organization culture baru. Culture ya, oke. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat di situ. Pak Hadi, tadi Bapak mengatakan nih, membangun leadership ini kan salah satu PR ya, kan? Ya, tadi Bapak mengatakan ini harus bersifat top down ya, jadi bukan bottom up atau kita ibaratnya bernegosiasi lah kira-kira seperti itu gitu kan. Correct. Permasalahannya bagaimana dengan meyakinkan, karena kan banyak juga ya mungkin kita yang ada di bawah ini menganggap bahwa kok kayaknya ini otoriter banget nih gitu, kok nggak demokratis nih gitu. Walaupun dalam banyak literatur juga kita baca ternyata ada juga saat-saat di mana memang harus otoriter gitu kan. Membuat atau membangun sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana di tengah situasi kayak gini nih, apakah memang kenyamanan yang dikejar ya, atau pada akhirnya adalah pemahaman? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Pak Hadi ya. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Leadership dan juga membangun culture di dalam ini merupakan sebuah hal yang penting. Tapi saya yakin dalam transformasi digital ini nggak cuma itu aja. Pasti banyak hal-hal lain. Bisa dijabarkan nggak apa aja hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pengusaha ini agar mereka bisa gitu untuk bertransformasi digital? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Jadi poin yang pertama harus dilakukan itu oleh seorang owner atau top management dari sebuah perusahaan yang ingin bertransformasi bisnisnya ke arah basis digital atau technology base, maka yang harus dilakukan adalah perubahan mindset dalam leadernya dulu. Artinya apa? Bahwa bisnis itu akan didrive ke depan itu oleh perilaku pembeli, customer. Kalau dulu bisnis mengontrol pembeli, sekarang itu pembeli yang mengontrol bisnis. Apa maksudnya? Contoh, kalau dulu Mbak mau belanja ke toko X misalnya, Mbak harus mau nggak mau datang ke toko tersebut walaupun jauh. Sekarang saya nggak perlu datang ke Surabaya untuk mendapatkan si sambal khasnya Surabaya. Di situ. Karena apa? Sudah bisa dikirim online. Sudah bisa ngirim online, bayarnya juga online. Nggak perlu ketemu datang ke warungnya, itu sudah online. Artinya apa sekarang? Mindset itu harus dirubah dulu. Bahwa perilaku sudah berubah, maka bisnis harus mengikuti perubahan perilaku pasarnya. Di situ. Nah, kalau kita kemudian tidak merubah mindsetnya kita sebagai pemimpin atau owner, maka tidak akan pernah proses transformasi itu terjadi. Nah, setelah mindset ini, maka kemudian dia harus membangun sebuah visi atau misi barunya perusahaan tersebut. Kalau mau survive, maka harus ngikuti zamannya. Di situ. Sekarang saya tanya, Mbak Tasya, itu sekarang kalau di dompet akan bawa duit
untuk belanja itu kalau dulu cuma ada duit cash atau kartu ATM atau kredit card kan. Sekarang sebagian uangnya pasti ada di handphonenya. Benar. Ya kan? Bahkan mungkin lebih banyak di handphone daripada di dompet. Nah, sekarang bahkan sudah milenial sekali bahwa uangnya sudah lebih banyak di handphone. Nah, sekarang kalau saya seorang pebisnis tidak menyediakan alat bayar melalui handphone berupa QRS, maka model pelanggan Mbak Tasya kayak gini, saya akan kehilangan pelanggan yang model pelanggan Mbak Tasya. Ya. Artinya apa? Bisnis saya membatasi diri bisnis saya dari para milenial pelanggan generasi muda sekarang dan atau generasi-generasi yang akan ke depan. Karena generasi ke depan itulah target marketnya sudah berubah perilakunya karena teknologi ini. Nah itu contohnya. Nah sehingga kemudian apa? Visi misi itu harus mengikuti perubahan zamannya. Baru dari situ berkomitmen untuk melakukan perubahan. Nah pada saat melakukan kick off perubahan tersebut melalui transformasi, proses manajemen digitalnya berbasis digital bisnis ini, maka yang pertama kali akan dihadapi kalau perusahaan itu lebih dari 20 tahun, semakin lama dan semakin besar perusahaan itu, maka semakin akan susah dan merapat resistensi untuk berubah. Kenapa? Kayak kapal induk besar. Kapal induk ujung-ujung disuruh belok kan nggak bisa langsung belok kayak bajai. Betul. Iya. Nah, kalau bajai kan langsung belok aja di situ. Dia harus tahu dulu. Yang tahu sih. Nah, itu dia gitu. Nah, kalau kapal induk itu kan nggak mudah itu. Kaptennya harus tahu kenapa dia harus belok. Beloknya kemana, arahnya gimana, ininya gimana, dan berputarnya berapa jauh dan sejenisnya. Di situ. Nah, sehingga kemudian dari situ prosesnya, maka kemudian biasanya leadership itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pada saat pemimpinnya tadi atau ownernya atau CEO-nya mengumumkan kita akan melakukan transformasi perusahaan kita berbasis teknologi, itu karyawannya pasti akan di otaknya, wah saya pasti dipecat nih, diganti sama mesin. Itu udah pasti begitu dulu di situ. Padahal tidak semuanya begitu transformasi bisnis itu. Yang saya bilang transformasi bisnis berbasis teknologi dan digital itu harus outcome-nya menciptakan satu, optimalisasi dan efisiensi. Dua, menciptakan new customer experience. Tiga, menciptakan inovasi yang berkelanjutan karena teknologi akan berkembang terus. Nah, yang keempat adalah menciptakan nilai valuasi perusahaan tersebut yang baru melalui big data dan teknologinya. Nah, karena perusahaan itu nanti dinilainya bukan hanya nilai perusahaannya saja, atau nilai dari mereknya, brandnya, tapi juga dari aset digital teknologi dan big datanya. Nah, yang si hijau, si merah itu yang unicorn itu mahal bukan karena aset perusahaannya, bukan karena perusahaannya untung loh, profit aset digital ya, aset digital. Tapi aset digital dan big datanya. Di situ. Nah, ini yang menciptakan sebuah misi baru. Maka pemimpin-pemimpinnya, leader-leadernya harus paham tentang visi dan misi baru masa depan. Baik. Nah, itu yang paling lama. Itu yang paling lama ya, dan itu pasti membutuhkan proses. Kalau begitu ini sekaligus menjawab juga pertanyaan tadi yang belum terjawab oleh Pak Hadi. Gitu ya. Ketika seorang leader ya, dari top down, bukan dari bawah ke atas, atau kemudian bernegosiasi, ini kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi mana yang harus didahulukan ya kan, kenyamanan atau pemahaman? Berarti ini benar-benar memang memangkas kenyamanan dan memaksa supaya muncul pemahaman baru, begitu ya Pak Hadi? Betul. Jadi pemahaman baru itu menjadi utama. Bahwa dengan digital dan teknologi itu jangan dilihat hasil dampak negatifnya saja. Tapi juga harus dilihat yang positifnya. Contoh, gara-gara digital, menerapkan digital, absensi aja tadi. Kalau kitanya memang profesional dan komitmen dan integritasnya bagus, nggak ada masalah, jujur. Absensi di mana aja ngabsen. Ya kan, dan jujur. Karena teknologi itu transparan dan real time. Kenapa? Wah, orang yang biasanya nitip absen dan sejenis kan pasti merasa terganggu. Ya kan? Di situ. Nah, sehingga kemudian pemimpin-pemimpin tadi yang memimpin transformasi ke arah digital tadi harus bisa membangun pemahaman.
Apa sih benefitnya dengan transformasi ini? Apa benefit terhadap perusahaan? Apa benefit terhadap karyawan individu sebagai individu? Artinya apa? Justru dengan transformasi digital ini Anda semakin dimudahkan cara kerjamu. Anda semakin dibantu untuk kalau terjadi apa-apa untuk eskalasi ketika punya permasalahan. Anda sudah cukup di rumah kayak sekarang. Saya hanya bisa siaran dimanapun. Sekarang saya di Surabaya, di kafe dan sejenisnya. Saya bisa siaran dimanapun. Artinya apa? Bersiaran cara bekerja Mbak Ola, Mbak Tasya, atau pembawa materinya pun at any time di mana aja bisa dilakukan. Mempermudah kita. Tapi ada orang-orang kan merasa tidak nyaman. Aduh, gue nggak nyaman nih online atau gue mendingan datang kayak. Nah, jangan dilihat negatifnya, tapi bagaimana pemahaman itu memberikan pemahaman bahwa benefitnya semakin banyak baik buat perusahaan maupun buat karyawannya sebagai individu. Di situ. Nah, itulah yang harus dipahami dan diberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder karyawan plus stakeholder partner di dalam organisasinya. Karena vendor, partner juga harus dipahami. Karena mereka juga harus ngikuti manajemen sistem yang barunya di perusahaan kita kalau kita transform bisnisnya. Jadi bukan hanya karyawan. Gitu. Nah, Pak Hadi, realitanya ya, kalau andai kata, saya kurang tahu gitu realitanya di lapangan seperti apa. Tapi kalau dilihat di perkotaan memang mayoritas sudah menggunakan digital gitu. Konsumen beralih ke digital di perkotaan ya benar gitu. Tapi kalau kita lihat yang di desa-desa atau bahkan di tempat-tempat di Indonesia yang mungkin kurang mendapatkan sinyal yang baik atau bagaimana, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah digital transformation ini mau menyentuh ke level itu? Pertama adalah ini yang harus kita pahami bahwa memang Indonesia itu luas dan Indonesia itu banyak sekali 270 juta. Sehingga kemudian untuk berharap semuanya punya pemahaman dan punya tools atau alat digital, itu kan nggak bisa diekspor semuanya. Betul. Namun dalam kacamata bisnis, kita harus tahu yang namanya target marketnya kita siapa. Nah, kita harus melihat, target marketnya kita memang di kota besar, maka kemudian kita harus juga memahami itu. Tapi kalau target marketnya kita di desa, di gunung, yang sejenisnya, ya sudah, kita juga nggak perlu memaksakan sampai ke sana. Jadi sesuaikan dengan bisnis strategi dan bisnis visi targetnya kita. Itu satu. Yang kedua, kalau memang kemudian ini perusahaan bisa merambah ekspansi ke remote area dan sejenisnya, tentu itu bagian komitmen perusahaan yang harus juga berinvestasi dalam hal membangun infrastruktur. Betul. Paling tidak untuk perusahaannya dia, misalnya pabriknya dia di gunung nih. Pabrik air minum, karena kan sumber air ada di gunung. Dia harus mau tidak mau harus membangun infrastruktur fasilitas teknologinya tersebut. Di situ. Sehingga tidak terputus di dalam lingkup grup perusahaannya tersebut. Di situ. Nah, namun yang paling ingin saya sampaikan begini, seringkali transformasi bisnis terhadap digital kan hanya untuk perusahaan besar. Besar ya. Kami UKM tidak begitu caranya. Yang penting mindset-nya ada dulu, itu satu. Yang kedua, teknologi itu masing-masing level beda. Kalau teman-teman UKM bisanya baru menggunakan chat commerce atau digital melalui chat, pakai WA, Telegram, atau apapun itu lewat chat. Saya tanya, itu digital teknologi feature bukan? Produk bukan? Itu kan digital juga. Ya kalau memang levelnya kita baru di situ, pakailah teknologi yang seperti itu. Yang sesuai dengan level kita begitu ya, betul, Pak Hadi ya. Betul, nggak bisa teknologi itu kemudian dipaksakan misal gitu loh, orang yang kemudian sudah situasinya udah sepuh, pakai WhatsApp aja nggak bisa, harusnya pakai tombol mesin kalau zaman dulu pakai OSS namanya. Jadi pilihan SMS yang pilih nomor 1 kalau Anda mau ke lagu ini, pilih nomor. Teknologi itu kan macam-macam bentuknya. Betul. Pak Hadi, sampai di situ nanti kita coba gali dan dalami ya, karena gini, masih banyak tadi seperti yang Bapak sampaikan, setiap teknologi punya level dan ini mohon maaf nih, ini masih banyak loh
direktur ya, CEO yang mindsetnya berpikir bahwa kalau transformasi digital ya sudah semuanya harus sama nih. Betul di satu sisi bahwa ini memang harus naik kelas. Tapi tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ternyata ini ada levelnya ya. Nanti Bapak tolong ceritakan bahwa bahkan di perusahaan Bapak saja ini tim ternyata masih ada yang harus berusaha friendly ya dengan yang masih mempergunakan OSS tadi ya. Oke. Kita bahas ya di sesi berikutnya, Smart Listener dan sahabat yang bergabung, tetaplah bersama dengan kami. Masih ada kesempatan buat Anda ikutan dalam acara kami malam hari ini menjawab pertanyaan yang tadi Tasya sampaikan ya. Anda lebih nyaman mana sih belanja online atau offline dan pilih-pilih sendiri belanjaannya sekarang ya, saat ini ya. Dikirimnya ke 0812 11 12 959 atau kirim ke YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda
semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Smart listeners, sempat tadi Pak Hadi mengungkapkan bahwa ternyata setiap teknologi ini punya levelnya masing-masing. Dan ayo, untuk Anda, para pelaku UMKM, harus coba mendigitalisasikan bisnis Anda. Karena tidak perlu muluk-muluk, hal-hal yang simpel saja ternyata itu termasuk loh transformasi digital. Ini sebuah hal yang menarik yang nanti saya akan tanyakan lagi kepada Pak Hadi. Tapi sebelumnya Pak Hadi, Mbak Ola, saya izin ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa yang bertanya. Silakan. Ada Pak Teguh Ari, ini di Jakarta. Beliau bertanya, dalam transformasi digital saat mengubah company culture dengan change management, bagaimana kita bersikap terhadap karyawan yang tidak mau berubah, Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sangat klasik, ketemu di mana-mana pada saat ditransformasi. Saya ingin menjabarkan dulu, Pak siapa tadi? Pak Teguh. Pak Teguh ya. Nah, Pak Teguh gini, saya ingin menjabarkan dulu back ke pengalaman kami. Ya, pengalamannya begini. Pertama adalah biasanya pada umumnya yang melakukan resistensi penolakan terhadap transformasi bisnis perusahaan tersebut itu adalah level menengah. Jadi para manajer second layer yang sudah bertahun-tahun punya anak buah yang loyal, kalau dia punya masalah ditekan sama atasannya bisa neken ke bawah. Kalau dia lagi puyeng, gak bisa nyelesain masalah, dia naik minta bantuan atasannya. Nah, ini biasanya yang di tengah-tengah nih, yang sudah terbiasa punya anak buah rutin, itu biasanya yang paling resisten itu di situ. Nah, bagaimana caranya ketika kemudian ada yang resisten atau melakukan penolakan? Itu tergantung level-levelnya dan tergantung situasi dan kondisinya dalam sebuah manpower status atau status kekaryawanan tersebut dalam organisasi tersebut. Saya pernah melakukan begini. Di level senior manajemen ke atas, itu saya salah satu tekniknya adalah menggunakan third party objective assessment. Ya. Jadi kita nyuruh konsultan untuk mengakses apakah para manajemen atau GM atau senior manager ini itu masih cocok nggak visionary-nya dengan visi yang baru perusahaan yang berbasis digital. Contoh, punya pengalaman nih saya, ada sebuah perusahaan lebih dari 35 tahun. Perusahaan itu besar, pengen transformasi. Nah, teman-temannya senior manager tadi sudah 30 tahun bekerja di situ lebih. Ya kan? Ujuk-ujuk kemudian mau bertransformasi ke digital. Pertama, harus kemudian Anda nggak bisa lagi meeting harus datang dijamu, disiapin sama sekretaris. Anda harus mulai bikin meeting pakai online. Harus bisa presentasi pakai online. Ya. Harus bikin PowerPoint atau apapun itu. Bikin biasanya dia 30 tahun hanya dia punya asisten untuk analisa data, dia punya asisten untuk bikin slide, dia punya asisten segala macam dibantu. Ujuk-ujuk ketika work from home kan harus sendiri ceritanya. Betul. Nah, kelabakan ya Pak. Kelabakan gitu loh. Jadi ini harus di-assess oleh pihak ketiga. Kalau nggak bisa kemudian sendiri, maka pihak ketiga. Kenapa? Karena menjadi objektif penilaiannya. Disesuaikan dengan visi yang barunya. Nah, yang kedua, kalau di level-level di bawah itu kita sampaikan project manajemennya. Kenapa dasarnya harus transformasi bisnis? Apa benefitnya yang tadi saya sampaikan? Apa kontraproduktifnya? Kira-kira kalau terjadi, kira-kira akan seperti apa bentuk perusahaannya? Sehingga apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk beradaptasi di hal yang baru ini? Ada nggak programnya? Disiapkan programnya. Nah, nanti ketahuan tuh, yang semakin resisten, maka kemudian biasanya itu ke 10% terbawah. Jadi dalam organisasi itu selalu begini, 10% teratas itu adalah bintang. 10% terbawah itu adalah yang terburuk. 80%-nya itu biasanya rata-rata, orang yang rata-rata aja. 10% terbawah, buang saja.
Nah, itu masuknya ke dalam kayak gitu. Itu dibuang saja. Karena apa? Tidak bisa hanya 1-2 orang, kemudian transformasi dalam perusahaan ini tidak terjadi. Apalagi sudah investasi dan dimulai. Buang saja. Kayak gitu. Nah, itu yang menjadi penting harus dibicarakan di tim. Kalau timnya sendiri, misalnya kayak gini, makanya kembali lagi ke tahap yang pertama tadi sebelumnya. Pak, teknologi itu kan berjenjang dan berlevel. Transformasi bisnis pun bertahap, nggak bisa langsung sehari jadi. Betul. Itu bisa sampai 1-2 tahun prosesnya, tahapnya. Nah, saya mau buat teman-teman UKM, waduh kami ini UKM nggak perlu transformasi digital bisnis, bla 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 bla. Saya cuma akan bilang, lu mah kalah sama tukang sayur. Iya. Tukang sayur aja sudah orderannya nerima dari ibu-ibu pesanan sehari sebelumnya. Bisa pre-order pakai WhatsApp. Yang tadinya nyampe ke komplek teriak-teriak, sekarang sudah jelas. Kumpulin ibu-ibu sudah ada, pakai WhatsApp dikumpulin, udah langsung diberikan orderannya, udah di-packing. Besoknya bahkan bisa nitip orderan apa yang dibutuhkan lagi. Nah, tukang sayur aja sudah transformasi. Berbasis WhatsApp digitalnya. Masa kita yang tukang yang lain nggak mau bertransformasi gitu ya Pak Hadi? Loh, iya. Makanya saya bilang ada tahapnya dan ada levelannya. Baik. Di situ. Nanti next time kita bahas tentang levelan dan juga proses yang pastinya tidak mungkin itu tadi seperti Bapak sampaikan dalam waktu yang singkat ya. Boleh jadi itu terjadi dalam 1-2 tahun. Nah, nanti kan kita pasti akan membahas lagi mengenai hal-hal yang bisa menjaga konsistensi tadi. Nah, mungkin Tasya kalau masih ada 1 atau 2 WhatsApp lagi silakan dibacakan dengan cepat, silakan. Ini dari Pak Richard Moni ya, beliau menanggapi Pak Hadi. Sistem pola kerjaan saat ini memang harus didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang bagus juga Pak, katanya. Bagaimana dengan di daerah pedalaman, paling tidak ada perubahan. Memang saat ini untuk daerah-daerah pedalaman dari pemerintah lewat Diskominfo membangun jaringan telekomunikasi masuk desa untuk bisa mensupport kondisi saat ini. Ada yang menarik juga nih Pak, di zaman digital begini, sudah mulai muncul untuk mengembangkan kepemilikan aset-aset digital. Itu dari Pak Richard Moni. Dan Pak Richard juga menjawab pertanyaan kita Mbak Ola. Beliau memilih zaman saat ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, bekerja atau belajar, atau bertransaksi via online. Zaman online lebih praktis, cepat, nyaman, dan murah, kata Pak. Mantap. Ada lagi WhatsApp yang terakhir atau dari YouTube yang terakhir? Dari YouTube Pak Richard juga, jadi baik. Kalau gitu 2 pemenang kita pilih ya malam hari ini ya, untuk mendapatkan healthy product yang akan diberikan oleh Pak Hadi. Pak Hadi menutup perbincangan kita yang menjadi benang merahnya terhadap transformasi digital ini bagi pelaku bisnis mau UKM, UMKM, besar, menengah, kecil, poin pentingnya yang harus diingat sebagai embrio penting di dalam transformasi digital. Silakan. Poin utamanya adalah maka open mindset. Karena mulainya dari situ. Bahwa mulai 2021 ini, kalau kita mau bisnisnya beradaptasi dengan perubahan zamannya, apalagi setelah corona ini, maka be open mind your mindset. Karena apa? Karena nanti either Anda mau berubah atau Anda mau punah. Itu kesimpulannya. Open mindset dan kami juga open PO ya buat Anda yang mau bergabung. Open registrasi buat Anda yang akan ikut bergabung dalam Smart Business Outlook. Pak Hadi Kuncoro akan menjadi salah satu pembicaranya di hari pertama di tanggal 9. So, pastikan Anda bergabung bersama dengan kami karena pasti seru, ada banyak banget energi positif yang akan kami bagikan bersama-sama dengan impactful speaker yang kami hadirkan. Nah, cara mendaftarnya gampang banget. Anda tinggal dapatkan informasi ke 0822 1127 kemudian 7768. Saya ulang ke 0822 1127 7768. Nanti Anda akan direspon untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Tasya, kita pamit ya. Minggu depan kita jumpa kembali bersama dengan narasumber kita Bang Erik Nainggolan 2 pekan dari sekarang bersama dengan Pak Hadi Kuncoro ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, dan Anda tadi yang sudah dibacakan WhatsApp-nya oleh Tasya akan mendapatkan bingkisan. Segera Anda konfirmasi ke 0812 11 12 959. Kami pamit, saya Nurlija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Hadi Kuncoro. Kami
Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart E-Commerce. Smart E-Commerce untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia. Sukses untuk bisnis Anda.